Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa yang terletak jauh dari pedalaman, tahun baru selalu disambut dengan penuh sukacita. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu tempat yang dihormati dan juga ditakuti. Sebuah gudang penggilingan padi tua. Gudang itu dengan atapnya yang sudah keropos dan dinding kayu yang diselimuti lumut, menyimpan kisah kelam yang tak bisa diketahui orang. Konon, pada malam tahun baru beberapa dekade yang lalu, Pak Joko, seorang pengiling padi yang dihormati di desa, ditemukan tewas secara misterius di dalam gudang tersebut. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa arwahnya terperangkap di sana, menunggu untuk membalas dendam kepada mereka yang berani mengganggu tempat yang dulu menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Malam itu suasana desa cerah. Namun sekelompok remaja yang berani memutuskan untuk menjelajahi gudang penggilingan padi. Terpesona oleh cerita-cerita menakutkan yang selalu mereka dengar. Dengan semangat keberanian yang tinggi, mereka berkumpul di depan pintu kayu yang sudah lapuk, di bawah cahaya bulan purnama yang menggantung tinggi di langit. "Berani masuk?" tanya Dika, salah satu dari mereka dengan nada menantang. Teman-temannya Mira, Rian, dan Dika saling memandangkan, kemudian mengangguk. Mereka semua tahu cerita tentang Pak Joko dan arwahnya yang gentayangan. Tetapi rasa ingin tahu lebih besar dari ketakutan mereka. Saat mereka memasuki gudang, hawa dingin langsung menyergap, dan pintu kayu berderit seolah mengeluh. Cahaya senter mereka berpendar di dinding, menyoroti debu yang berterbangan di udara. Setiap langkah membuat lantai kayu berderak, menciptakan suasana yang semakin memicu ketegangan. Begitu banyak barang tua dan alat penggiling yang dibiarkan begitu saja, seolah waktu berhenti di tempat itu. Tiba-tiba, Rian yang berada paling depan melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Lihat itu!" teriaknya sambil menunjuk ke arah sudut gelap. Di sana mereka melihat sebuah karung beras yang tampaknya baru saja digiling. Meskipun tidak ada seorang pun di sana, aroma padi yang baru digiling tercium kuat, membuat mereka merinding. "Saya tidak suka ini," bisik Mira. Wajahnya pucat. Namun Dika merasa tertantang, melangkah lebih dekat. Saat dia menyentuh karung itu, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat senter mereka bergetar. Suara gemerisik terdengar semakin dekat, seolah ada yang bergerak di dalam kegelapan. "Siapa di situ?" teriak Dika. Tetapi suaranya hanya kembali bergema tanpa jawaban. Dalam ketegangan, mereka mendengar suara berdesis, "Jangan ganggu tempat ini." Kepanikan melanda, dan mereka berlari ke pintu. Namun pintu gudang itu tiba-tiba tertutup rapat, seolah ada tangan yang menahannya. Dalam kegelapan, mereka dapat merasakan kehadiran yang mengintai. Dika mencoba membuka pintu dengan sekuat tenaga, tetapi sia-sia. "Rian, coba cari jendela," teriak Dika. Panik, Rian berlari ke sudut lain dan menemukan sebuah jendela kecil. Namun jendela itu terlalu tinggi untuk dijangkau. Saat dia melompat, tiba-tiba suara tertawa menakutkan bergema di seluruh gudang. Semua lampu senter mulai berkedip, dan bayangan hitam mulai bergerak di antara mereka. "Aku tidak mau mati di sini," Mira menjerit, berlari ke sudut lain. Di sana dia menemukan sebuah cermin pecah yang mencerminkan wajahnya dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Namun, saat dia menatap lebih dalam, dia melihat bayangan seorang pria tua dengan mata tajam menatapnya dari belakang. "Pergi dari sini," bisik suara itu, membuatnya terembab ke belakang. Dia terjatuh. Saat bangkit, dia melihat arwah Pak Joko berdiri di depannya. Wajah marah dan penuh kesedihan.
Tempat ini adalah tempatku. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Mereka semua berteriak, panik dan kebingungan, mencoba mencari jalan keluar. Dalam kekacauan, mereka akhirnya berhasil membuka pintu dan berlari keluar. Napas mereka terengah-engah. Namun saat mereka melangkah keluar, mereka merasakan tangan dingin yang menarik kaki mereka, membuat mereka tersandung dan terjatuh. Dengan segenap tenaga, mereka bangkit dan berlari menjauh dari gudang, tidak berani menoleh ke belakang. Saat mereka sampai di luar, mereka mendengar suara Pak Joko lagi. Kali ini lebih lembut. Kembali lagi dan jangan lupa aku. Sejak malam itu, tak satupun dari mereka yang berani mendekati gudang penggilingan padi lagi. Kisah mereka tentang pertemuan dengan arwah Pak Joko menjadi cerita yang menakutkan di desa. Diingatkan setiap tahun baru sebagai pengingat bahwa ada beberapa tempat yang lebih baik dibiarkan terlupakan, dan beberapa arwah yang seharusnya tidak diganggu.